Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita curahkan kepada Al-Khaliq, pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa tanpa henti-hentinya mencurahkan rahmat dan nikmat di dalam kehidupan hambanya. Terlepas apakah hamba itu bersyukur terhadap nikmat tersebut atau hamba tersebut kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Tidak pernah Allah menghentikan nikmat terhadap hambanya di dunia ini karena kekufuran. Begitu besar rahmat Allah terhadap kita manusia, yang membuat seharusnya kita malu melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan pujian kepada Allah selalu para jamaah kita ikutkan dengan salah dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Abi Imam Syekh Masjid yang kami muliakan, guru-guru kami, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak henti-hentinya setiap khatib selalu berwasiat kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan ketakwaan itulah para jamaah, seorang hamba akan mendapat keberuntungan kelak di saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada ketakwaan di dalam hati kita, maka kehidupan kelak kita di akhirat akan menjadi orang-orang yang rugi. Maka Allah berpesan kepada kita, fatazawwadu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wasiat takwa ini selalu disampaikan oleh para khatib yang membacakan khutbah di atas mimbar hari Jumat. Tidak sah khutbah para khatib tanpa ada di dalamnya wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya takwa para jamaah, sehingga Allah menjadikan kepada kita jalan-jalan untuk membuat diri kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Karena tidak serta-merta seseorang setelah dilahirkan akan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Keturunan tidak bisa membuat kita menjadi hamba yang bertakwa. Ini dibuktikan dengan keturunan Nabi. Kita membaca sejarah Nabi Nuh, anaknya Kan'an tidak takwa kepada Allah. Kedudukan juga tidak membuat seseorang menjadi takwa kepada Allah. Kita melihat dalam sejarah orang yang kedudukannya tinggi,
Fir'aun, Namrud, dan banyak lagi para penguasa yang kedudukannya tinggi-tinggi, tapi tidak membuat dia menjadi takwa kepada Allah. Maka jalan untuk membuat kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, para jamaah, adalah jalan yang telah ditempuh, yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakwaan perlu diraih dengan usaha. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat menciptakan manusia, sebagaimana Allah sebut dalam surah Asy-Syam yang khatib baca tadi, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya, kata Allah, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, sungguh kami ilhamkan pada jiwa tersebut, artinya kami berikan kepada jiwa tersebut sifat fujur dan sifat takwa. Semua kita memiliki potensi fujur, para jamaah, dan semua kita memiliki potensi takwa. Potensi harus dilatih, harus digembleng agar dia kuat, berubah menjadi bakat, kemudian menjadi keahlian seseorang. Maka begitu juga potensi yang telah Allah berikan ini, potensi fujur dan potensi takwa ini harus dilatih, digembleng, sehingga menjadi sesuatu yang melekat pada diri kita. Maka orang-orang yang terlatih dengan keburukan, berada di lingkungan yang buruk, dalam keluarga yang buruk, dan diberikan pendidikan yang buruk, maka terciptalah manusia tersebut menjadi manusia fujur, sukar untuk merubahnya. Karena gemblengan, latihan yang diberikan adalah latihan gemblengan yang tidak baik. Tapi seseorang yang hidup di rumah tangga yang baik, di lingkungan yang baik, dan diberikan pendidikan yang baik, maka akan muncul pada dirinya takwa, ketakwaan yang akan dominan pada dirinya. Maka kemanapun hamba tersebut pergi, sifat takwanya itu akan selalu dominan padanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah. Allah telah berikan kepada kita sifat fujur, sifat durhaka, dan sifat takwa. Maka cara untuk menggembleng diri kita, para jamaah, agar menjadi hamba yang takwa adalah dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan berubudiyah kepada Allah. Di antara ubudiyah yang menggembleng seseorang menjadi hamba yang takwa adalah siyam atau ibadah puasa. Maka kita lihat, para jamaah, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewajibkan kepada kita berpuasa, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Artinya ibadah puasa yang kita laksanakan sekarang ini, para jemaah, adalah cara untuk naik atau untuk memunculkan potensi takwa yang telah ada pada diri kita. Maka ibadah puasa harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sehingga ibadah puasa tersebut mampu membuat orang yang melakukannya menjadi hamba yang bertakwa. Apabila ibadah puasa kita laksanakan tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka ibadah puasa itu akan sia-sia, tidak akan berdampak kepada kita untuk membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana ibadah puasa itu harus kita laksanakan, para jemaah, agar dapat menggembleng kita, membentuk kita
membuat potensi takwa yang ada di dalam kita menjadi dominan, dapat mengalahkan potensi fujur. Para ulama mengatakan bahwa puasa itu hakikatnya para jemaah adalah lapar. Maka seseorang di dalam melaksanakan ibadah puasa harus benar-benar merasakan lapar. Baik di siang di saat dia berpuasa, atau di waktu malam hari di saat dia berbuka puasa. Karena tidak ada manfaat apabila di siang hari dia melakukan puasa dengan rasa lapar, tapi kemudian di waktu malam hari dia mengkonsumsi makanan dengan begitu banyak sehingga membuat dirinya kenyang, sehingga menghilangkan rasa lapar yang terjadi di waktu siang. Bagaikan orang yang minum obat di waktu siang, tapi kemudiannya dia minum racun, maka akan menghilangkan obat di waktu siang yang dia minum, para jemaah. Maka di dalam melakukan ibadah puasa penting para jemaah kita melihat bagaimana kebiasaan kita dalam mengkonsumsi makanan di waktu malam. Karena orang yang melakukan puasa yang mengosongkan perutnya mulai dari pagi hari sampai siang hari sampai sorenya, maka nafsu yang ada di dalam dirinya itu akan bergejolak, akan memiliki banyak sekali keinginan. Karena dia sudah sangat lapar, maka akan timbul banyak sekali keinginan. Maka kuncinya adalah pada waktu sore, para jemaah, setelah salat asar. Di saat itulah kita dicoba oleh nafsu dengan keinginan yang sangat banyak. Seolah-olah apapun makanan yang kita lihat akan habis kita makan nanti malam. Apapun minuman yang kita lihat akan habis kita minum nanti malam. Sehingga berduyun-duyun orang turun mencari makanan, minuman, memborong semampunya makanan dan minuman untuk dikonsumsi di waktu malam. Bukan seperti ini puasa, para jemaah. Tapi di waktu sore itu kita harus mampu mengendalikan, bersabar terhadap keinginan nafsu-nafsu kita, terhadap hawa keinginan dari nafsu kita di waktu sore, sehingga kita hanya mengkonsumsi makanan di waktu malam sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita diwajibkan untuk iftar, maka kita berbuka dengan di waktu malam, tetapi tidak untuk kenyang. Juga harus lapar, para jemaah. Karena puasa ini bukan memindahkan waktu makan, para jemaah, dari siang menjadi malam. Karena sebahagian daripada kita yang berpuasa hanya memindahkan waktu makan. Kalau dulu dia makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore, sekarang juga 3 kali sehari, sore, habis tarawih, dan waktu pagi, yaitu waktu sahur. Sama saja, tetap dia merasa kenyang. Tapi puasa ini selain membuat waktu makan kita menjadi berkurang, tidak lagi 3 kali dalam sehari, tapi menjadi 2 kali, juga memperkecil porsi makanan yang kita konsumsi, para jemaah. Sehingga di waktu malam kita tetap masih merasakan lapar. Nah, orang-orang yang merasakan lapar di dalam bulan Ramadan ini, dalam bulan puasa ini, baik di waktu siang ataupun di waktu malam, mereka itulah yang akan dapat membersihkan hatinya. Membersihkan dari apa? Membersihkan daripada sifat fujur. Qad aflaha man zakkaha, kata Allah. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkannya. Artinya membersihkan nafsunya daripada sifat fujur. Kalau dia sudah mampu membersihkan nafsunya daripada sifat fujur, maka yang tinggal, yang dominan dalam hatinya adalah sifat takwa. Maka muncullah dengan sendirinya sifat takwa, para jemaah. Inilah sebenarnya cara berpuasa, para jemaah, yang benar. Jadi jangan pernah berpikir bahwa puasa itu cuma meninggalkan makan, minum, dan jima di waktu siang hari, tapi di waktu malam hari kita mengkonsumsinya dengan cara berlebihan. Allah mengatakan sebagai pedoman bagaimana dalam mengkonsumsi makanan, kulu washrabu wala tusrifu. Makan, kata Allah, minumlah,
tapi jangan berlebihan. Jangan sampai membuat kita terlalu kenyang. Sehingga dalam pepatah Aceh dikenal para jemaah, bu tikai, i tikai, ngop jantung, gadah akai. Ini sudah dapat dipastikan. Terlalu banyak konsumsi makanan akan membuat hati menjadi keras. Karena hati dengan perut itu dekat sekali kedudukannya. Hati kita ada di atas perut. Para ulama mengibaratkan perut ini sebagai tungku daripada tungku api. Sedangkan hati adalah panci atau kuali yang ada di atasnya. Apabila kita terus memasukkan makanan ke dalam perut, artinya kita memasukkan kayu bakar yang banyak ke tungku api tersebut, maka apinya pun akan semakin besar. Semakin besar api, semakin cepat membuat kuali atau panci yang ada di atasnya menjadi hitam. Artinya semakin besar, semakin banyak makanan yang kita masukkan ke dalam perut, maka semakin cepat membuat hati kita menjadi hitam, menjadi menggeras, sehingga tidak masuklah manfaat dalam hati tersebut para jemaah. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min wi'ain abghadu ila Allah min batnin muli'a minal halal. Tidak ada kantong yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perut, kantong perut yang dipenuhi dengan makanan halal. Apalagi para jemaah, kita mengkonsumsi makanan haram atau makanan syubhat di waktu berbuka puasa. Apabila kita telah mampu melakukan ini para jemaah, kita telah mampu membuat konsumsi makanan dengan baik. Selain memperjarang, juga mempersedikit makanan yang kita konsumsi di waktu malam, maka hati akan menjadi jernih, hati akan menjadi bersih, sehingga muncullah sifat takwa. Sifat takwa inilah sebagaimana khatib katakan tadi, yang terus diingatkan oleh setiap khatib agar kita jaga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Artinya dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa inilah kita kembali kepada Allah, akan memperoleh keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala para jemaah. Nah, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sifat takwa sudah muncul pada diri kita, maka segala urusan yang akan kita hadapi di dunia ini, karena dunia memang penuh dengan urusan, karena dunia memang cobaan para jemaah, akan menjadi mudah. Akan menjadi mudah. Orang yang menuntut ilmu, tuntutlah ilmu dengan takwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, kata Allah. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, dan Allah akan mengajari kamu. Artinya kalau kita para penuntut ilmu menuntut ilmu dengan sikap takwa, dengan sifat takwa, Allah permudah bagi kita untuk mendapatkan ilmu tersebut. Orang yang mencari rizki, carilah rizki dengan ketakwaan kepada Allah, karena Allah berjanji bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dari setiap persoalan, dan Allah berikan rizki kepadanya dari tempat yang tidak terduga-duga. Artinya kalau kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan cara diantaranya seperti yang Habib jelaskan tadi, maka kehidupan kita mulai dari kehidupan dunia akan menjadi sangat mudah sampai kelak di kehidupan akhirat yang kekal abadan abadi para jemaah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبات للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل، إنك سميع الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصرنا ومن نصر الدين، وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.